Perkenalkan, nama saya Nur Intan Putri Aulia dengan NIM 23210109017 kelas IPS 4. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Andes Imron Fauzi MPDI selaku dosen mata kuliah Micro Teaching. Di sini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran Micro Teaching di lembaga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Masih semangat? Sebelum mulai pelajaran, ibu punya sedikit buat kalian. Berdiri dulu. Ayo. Enggak, ayo berdiri di atas. Ikutin ibu ya. Ya. Yang ketiga cepat banget. Nanti kalau salah sini aja berarti. Ayo mulai. 1, 2, 3. Buka dulu baru tangan. Buka dulu baru tangan lagi. Gulung satu tersenyum ini. Gulung satu tertawa. Keberadaan sumber daya alam sangat penting karena menjadi penunjang berbagai aktivitas manusia, melalui dari kebutuhan pangan, energi hingga bakti industri. Jadi sumber daya alam itu sangat penting dibutuhkan oleh manusia. Karena jika tidak ada sumber daya alam, kita tidak bisa hidup. Karena kita itu membutuhkan makanan, sama minuman dan lain sebagainya. Nah, di sini jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Apa perbedaan sumber daya alam hayati dan non hayati? Perbedaan
air, tanah, udara, sinar matahari, minyak bumi, dan lain sebagainya. Manfaat sumber daya alam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan manusia. Seperti contohnya itu kita membutuhkan air untuk minum, tumbuhan untuk dimakan. Yang kedua itu menjadi sumber energi. Contohnya minyak bumi dari gas alam. Nah, yang ketiga itu menyediakan bahan baku industri. Contohnya itu kayu dibuat meja, sama kain dibuat ban. Yang keempat, menunjang kegiatan ekonomi seperti pertanian, tumbuhan, perikanan, pokok semua yang menghasilkan uang. Yang keempat itu permasalahan sumber daya alam. Di sini pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat diberikan berbagai masalah lingkungan. Penambangan lahan secara berlebihan, pencemaran air dan udara, serta eksploitasi tambang yang tidak diperhatikan itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan berkurangnya ketersediaan sumber daya alam. Jadi kita kalau menanam pohon secara berlebihan itu akan mencemari lingkungan kita. Itu tidak baik karena lingkungan kita itu akan menjadi kotor, tidak bisa digunakan untuk masa depan kita. Upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat ditentukan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui penanaman kembali hutan yang gundul, penghematan penggunaan energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Nah, kita itu harus melestarikan sumber daya alam supaya dapat dimanfaatkan pada sama generasi yang akan datang atau masa depan. Nah, kan barusan sama Ibu udah dijelaskan. Sekarang Ibu akan menampilkan video tentang sumber daya alam. Kalian simak ya. Ya, Sekali lagi sama Ibu mau dikasih soal. ya Ibu. Nah, kan udah disimak ya. Pada video tadi itu menjelaskan apa saja. Ada apa saja gitu ya. Bisa lupa-lupa, ada lupa-lupa di sini. Ya, kan kalian sudah bisa ya. Sekarang Ibu akan memberi soal kelompok. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 3 ya.
Nah, untuk kelompoknya kalian hitung saja ya, biar tidak. Kalian hitung sampai 3. Apa? Ayo. 1. Itu. Ano? 3. 1. Nah, kan sudah dibagi kelompoknya. Sekarang kalian berkumpul sama kelompoknya. Satu kumpul satu dan lain sebagainya. Nah, yang satu sini, yang satu ke sini.
Ada yang sudah? Ada. Ini ayo kamu. Nggak boleh makilan aja. Iya, ada lagi kan dia. Terus tadi ini dibaca. Ada yang lain dengerin temannya ya.